Nah, perkenalkan nama saya Muhammad Syafaat, saya dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan 2018. Asal saya dari Makassar, Sulawesi Selatan, Hmm, dan mungkin itu aja sih ya. oke. Jadi, rantau nih ya, anak rantau nih ya. Benar banget. Oke Kak, Eh, kita Ya, mulai aja nih Kak tanya jawabnya. boleh, boleh. Aku pengen tahu nih Kak, secara garis besar tuh kehutanan di UGM tuh seperti apa Kak? Em, Hutan ya, kalau menjurus ke hutanan sebenarnya itu Hmm? gambaran besarnya gimana sih? Banyak stigma yang dan pertanyaan yang selalu bilang kehutanan, jurusan kehutanan itu apa sih? Kayaknya nggak Hmm. seru banget deh kayak kehutanan, Hmm. dan orang mikirnya aduh kayaknya bukan bukan fakultas yang terkenal, jadi orang pada Hmm. insecure banget dengan jurusan kehutanan itu kan. Nah, Hmm. sehingga kalau menurut saya pribadi, sebenarnya kehutanan itu memegang peranan penting di dalam kehidupan kita. Hmm. Asalkan kita tahu, kita udah belajar kedokteran, kita udah belajar farmasi, kita udah belajar biologi, kita udah belajar pokoknya yang berbau politik, ekonomi itu ada Hmm. semua. Apalagi yang kita pakai sekarang, terus buku yang kita tulis sekarang kan itu udah dari Hmm. kehutanan, ada dari produksi kehutanan. Nah, bagaimana itu memang kehutanan yang mengarah melestarikan, terus membantu apa ya, masyarakat lah ya, membantu kehutanan Hmm. itu juga secara garis besar memperdayakan masyarakat dengan baik. Seperti itu gambaran besarnya sih ya. Oke, jadi masih banyak yang belum tahu sebenarnya kehutanan tuh ngapain gitu, ngapain kuliah kehutanan, tapi ternyata nggak disadari kehutanan tuh penting juga gitu ya dalam kehidupan kita ya. Bener banget, bener banget. Soalnya banyak yang ngomong, Hmm? Kak, jurusan kehutanan ah, jurusan kehutanan emang emang ada di UGM jurusan kehutanan. Hmm. Iya ada deh. Emang kamu pikirnya di Hmm. mana kehutanan itu? Ya, ya Oke. aku pikir UGM itu nggak ada kehutanannya, Kak. Itu hanya di Hmm. IPB, hanya yang Unhas. Kenapa nggak ambil di Hmm. Unhas saja, Kak? Kayak Hmm. gitu. Nah, jadi pikirnya, Oke. oh ternyata ternyata UGM itu ada loh kehutanan juga. Oke. Nah, Nah, tadi gitu. berarti kakak sering tanya juga dong, kenapa nggak milih Unhas, Unhas gitu, kenapa milih UGM gitu ya? Banyak Nah, banget, itu banyak nyambung banget. nyambung juga sama pertanyaan aku yang selanjutnya, kenapa nih, Iya. apa sih yang jadi alasan Kak Syafaat pada akhirnya milih kehutanan gitu, khususnya di UGM gitu, rela sampai rantau Hmm. jauh juga ke Pulau Jawa gitu ya istilahnya. Um, Oke, kalau untuk membahas kehutanan ya, kenapa Mhm. harus memilih kehutanan? Yang pertama, saya lulusan dari SMK Kehutanan Negeri. Mmm. Jadi di SMK Kehutanan itu di Indonesia ada 5. Nah, salah satunya ada di Makassar sendiri, yang memang dinaungi oleh menteri. Yang memang Mhm. prospeknya itu ketika lulus akan dipilih 5 orang yang terbaik untuk tes melalui tes untuk masuk di UGM itu. Nah, Mmm. tapi pada dasarnya sempat pesimis ya awal ya, kenapa kenapa harus memilih kehutanan padahal di Makassar itu udah lulus jalur hukum, sudah lulus jalur, fakultas hukum, tapi karena pas masuk jurusan hukum itu apa namanya, lewat swasta, tapi pengen Mhm. negeri, pengen banget. Mhm. Nah, tapi gimana caranya saya bisa kuliah Mhm. dengan dapat beasiswa gitu loh pas awal. Pengen banget. Nah, makanya sembari nunggu ternyata ada tes dari UGM dan memang mengharuskan untuk memilih jurusan kehutanan kayak seperti Mmm. itu. Tapi sebenarnya di dalam diri itu pengen larinya ke Akmil, ke Mhm. angkatan udara gitu kan. Mmm. Karena soalnya jiwa-jiwanya itu memang ke sana. Iya, seperti itu. Oke, tapi akhirnya keterima juga ya di kehutanan UGM ya? Iya, benar banget udah keterima di kehutanan UGM dan bersyukurnya lagi karena bisa Mmm. menjadi alumni pertama dari SMK Mhm. Kehutanan yang bisa lulus di UGM. Oke. Ya. Berarti udah apa ya, sebelumnya udah tau lah gimana gitu ya kehutanan belajarnya? Ya secara dasar ya, kalau dasar-dasar ya alhamdulillah mungkin bolehlah ya. Oke. Tapi untuk teman-teman yang nggak dari SMK Kehutanan pun pasti banyak ya di UGM ya?
banyak banget, malah banyak banget. Rata-rata teman-teman itu dari Medan, rata-rata teman-teman dari Medan, terus teman-teman dari Jawa, yang ya kebanyakan memang mayoritasnya sih orang Jawa sih ya, jarang banget. Soalnya di angkatan saya sendiri, hanya saya sendiri dari Sulawesi Selatan, jadi Makassar. Jadi yang agak sulit itu sebenarnya apa ya? Ini apa? Menyesuaikan diri. Ya, benar banget. Yang tadinya kan kita ngomong bahasa Makassar kan tuh kasar ya, kasar. Terus rata-rata dosen-dosen ngomong pakai bahasa Jawa. Ah, ini ngomong apa tuh nggak ngerti gitu kan. Jadi kayak, hah, ngomong apa sih ya? Ngomong apa sih? Ya, ya udah deh, udah ikut aja gitu alurnya. Oke, jadi apa ya, harus menyesuaikan diri juga gitu ya pas kuliah ya, selain struggle di pelajaran gitu. Oke Kak. Terus aku mau nanya lagi nih tentang mata kuliahnya, ada apa aja sih Kak? Di mata kuliah kehutanan ya, mata kuliah kehutanan itu di UGM itu ada 4 prodi. Yang pertama itu ada minat manajemen hutan. Yang ketiga ada silvikultur. Yang kelima itu ada teknologi hasil hutan. Nah, di bidang masing-masing ini, di perencanaan, di konservasi, terus di silvikultur, di mana lagi teknologi hasil hutan itu mempunyai sangat-sangat apa ya, penerapan ilmunya itu berbeda. Tetapi tetap dalam frekuensi yang sama begitu, tetap sinkron semuanya. Kalau perencanaan itu ya bagaimana caranya kita bisa mengelola hutan, terus bagaimana caranya kita menginventarisasi sumber daya alam yang ada sehingga kita bisa memanfaatkan semua sumber daya yang ada di alam tanpa kita harus merusak gitu. Oke lah kalau merusak, bukan berarti merusak ya, membatasi mengambil, jangan berlebihan karena kita mikirnya ke depan gitu loh. Ya, seperti itu. Terus kalau di bidang konservasi, kalau di konservasi itu lebih banyak melakukan pelindungan, terus pelestarian, yang dimana memang arahnya kayak contoh kayak melindungi satwa-satwa, terus mengetahui arah gerak satwa, mengetahui burung jenis-jenis pohon, jenis-jenis satwa yang ada di alam. Nah, itu juga kita mempelajari. Terus yang ketiga ada apa lagi? Ada silvikultur. Nah, silvikultur itu mempelajari kayak mulai kita menanam itu sampai besar itu prosesnya kayak gimana sih? Nah, jadi ditahu semua. Mulai dari pertumbuhan, mulai ditahu semua satu-satu, mulai dari berkecambah dari biji sampai jadi pohon. Itu yang dipelajari kalau di silvikultur. Teknologi hasil hutan apa? Teknologi hasil hutan itu yang ketika sudah menjadi pohon itu nanti diproduksi. Nah, produksinya apa? Kayak ada dua tuh hasil hutan, ada hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Nah, hasil hutan kayu itu yang basicnya seperti kayak kertas gini kan. Kertas ini kita gunakan itu dijadikan palm, jadi paper. Terus kalau non kayu itu kayak madu, terus kayak apalagi ya, getah pinus. Itu kita bisa manfaatkan dari situ. Seperti itu. Jadi semuanya jurusan itu berkaitannya. Oke. Nah, terus Kak, mata kuliahnya sendiri ya, yang paling menantang gitu ya buat Kakak apa? Mata kuliah yang paling menantang ya? Aduh, semuanya kayaknya menantang deh ya. Kehutanan apalagi. Memang saya ada ternyata di hutan itu kan selalu mikir, wah kita ini belajar tentang alam, belajar tentang ini itu, tapi di hutan itu ada belajar ekonomi juga, belajar ekonomi, terus belajar apalagi tentang ilmu-ilmu kedokteran juga ada. Jadi, wow, hebat banget. Kayaknya otakku tidak sampai situ deh, otakku tidak sampai situ. Yang lingkupku itu hanya kehutanan, oke lah, melindungi, melestarikan, tapi wah ternyata ada ekonominya, ada ilmu-ilmu yang tidak pernah saya dapatkan lah. Ternyata ada di bagian medis juga lah. Ternyata dan wah itu harus dipelajari banget. Itu yang menurutku susah banget deh.
Oke, jadi kajiannya lebih luas daripada yang dibayangkan gitu ya? Iya, benar banget. Luas banget. Oke. Oke, Kak. Kehutanan ini saintek kan ya? Gimana? Kehutanan ini saintek ya? Iya, saintek, benar. Oke, nah terus biasanya kalau jurusan saintek tuh kan banyak praktikumnya ya. Kalau di kehutanan sendiri gimana nih? Hukum ya? Praktikum. Oh, praktikum. Wah, kalau di kehutanan itu jurusan di UGM kan itu ada terbagi klaster-klaster ya. Nah, itu klaster di salah satunya itu ada namanya klaster agro. Nah, klaster agro itu yang memang semua hampir fakultas pertanian, teknologi pertanian, kehutanan, terus kedokteran hewan itu bisa sampai 8 sampai 10 praktikum deh. Bisa sampai 8 sampai 10 praktikum. Dalam satu semester bisa. Dalam satu minggu itu bisa sampai 4 sampai 5 praktikum. Dan itu data laporannya itu udah harus dikumpul minggu depan. Jadi kayak rata-rata mahasiswa kehutanan itu nggak bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang basicnya internal secara lingkup UGM ya. Kenapa susahnya seperti itu? Karena kita terbebani dengan ada praktikum, jadi ya udah deh, pasrah aja. Nah, banyak jadi teman-teman dari kehutanan itu kadang udah kelelahan setelah praktikum. Banyak banget lah kalau praktikum ya, mulai dari praktikum ada riset, terus ada desain penelitian, praktikum apalagi ya, praktikum daerah aliran sungai. Itu yang sebenarnya kita tidak terpikirkan, wah ternyata penting juga, ternyata itu masuk di dalam kehutanan juga dan perlu gitu loh. Oke. Dan ternyata praktiknya banyak banget gitu ya? Banyak banget. Biasanya ngapain aja sih, Kak? Apanya praktikumnya? Praktikumnya ya pertama ada pertama biasa main bahan-bahan kimia. Ya bagaimana caranya kita membuat kayu itu menjadi kuat, terus gimana caranya bisa tahu alur sel-sel di dalamnya. Terus yang kedua kita kadang belajar kedokteran hewan juga karena harus memegang feses itu tinjanya hewan, mempelajari. Terus yang ini nih, yang salah satu praktikum yang tidak ada di fakultas lain itu dendrologi. Dendrologi itu mempelajari tentang pohon-pohon. Itu kan orang pada bingung, pohon dipelajari juga sih, ngapain pelajarin pohon? Ya, ternyata itu pohon dipelajari mulai dari mangga. Ini mangga buahnya gimana, terus daunnya gimana, bentuk daunnya gimana, batangnya bentuknya apa, kanopinya bentuknya apa, akarnya apa. Jadi orang bilang, ngapain sih belajar kayak seperti itu? Kayaknya nggak penting banget deh. Nah, tapi karena menurut kita di kehutanan itu, wah itu penting banget deh untuk mempelajari. Ternyata penting. Kayak misal ya, mangga. Mbaknya tahu nggak kalau Halo, oke, sudah terhubung lagi Kak. Boleh silakan dilanjut Kak. Oh iya. Kalau Mbaknya tahu nggak nama Latin mangga? Enggak. Apa Kak? Enggak. Nah, mangga nama Latinnya itu Mangifera indica. Mangifera indica. Jadi kan itu udah nggak keturun, Mangifera indica, ngapain sih kita belajar nama Latinnya juga? Nah, itu penting banget. Nah, seperti itu, kayak mulai dari belajar tentang daun. Itu kenapa kita harus memperhatikan daun gitu loh. Orang kayak insecure banget, daun ini kok ini bentuknya daun, kok belajar tentang pertulangannya juga, kok ada ininya juga, belajar apa sih? Dan ternyata baru dipahami bahwa ternyata daun itu memiliki banyak jenisnya, banyak bentuknya, sehingga kita stigma kita nggak bisa mikir daun itu hanya satu jenis aja, kayak gitu.
Oke, oke, berarti banyak banget gitu ya? Banyak banget, banyak banget. Oke. Oke, tadi nih ada yang nanya nih Kak di kolom komen. Katanya boleh nanya Oh atau iya, boleh. enggak? Boleh, silakan banget kalau misalnya mau nanya. Nanti pertanyaannya akan aku bacakan di akhir. Gitu. Oke Kak, kita lanjut dulu ke pertanyaan pertama ya. Tadi kan udah bahas tentang mata kuliahnya, tentang praktikumnya gitu ya. Nah, kalau Ya. tugas-tugas selain laporan praktikum tadi, tuh biasanya apa Kak? Hmm. Gimana Kak? Maaf, tadi putus-putus. Oke, tugasnya selain laporan praktikum tadi yang banyak gitu ya, itu apa Kak? Praktek lapangan sih ya. Lebih banyak penerapan praktek lapangan. Praktek lapangan itu apa ya? Perlu juga sih ya, karena selain kita belajar teori, kita perlu juga penerapan, perlu juga pengaplikasian, karena di kehutanan itu kita nggak bisa mengawang-mengawang gitu loh. Hanya hanya teori, terus kita langsung pintar gitu nggak bisa. Nggak seperti itu kehutanan. Tapi kita memang harus didasari dengan ilmu dulu, terus baru kita melakukan itu dengan praktek. Seperti itu. Tetapi kalau saya pribadi ya, saya ilmu itu akan masuk ketika saya melakukan pengaplikasian, dan dari setelah melakukan penerapan seperti itu baru muncul teori. Nah, jadi kebalik gitu loh. Makanya banyak orang yang mikir saya itu aneh. Loh, kok kamu bisa praktek tapi kurang bisa teori? Saya bilang kalau saya itu pribadi ketika praktek itu akan muncul teori. Seperti itu. Jadi ada apa ya? Masing-masing orang beda gitu ya Kak ya? Benar banget, ya. Kita terus aku mau nanya lagi nih, di jurusan ini ada konsentrasinya nggak Kak? Gimana? Ada konsentrasinya nggak Kak di jurusan ini? Ada. Boleh jelasin konsentrasi gak? Maksudnya jurusan ya? Semacam kelompok keahlian gitu Kak, ada nggak? Iya, itu keahliannya. Nah, keahliannya itu tahu dulu apa sih itu kehutanan, terus apa sih itu bentuk-bentuk hutan. Nah, itu masih dasar-dasar banget. Nah, setelah masuk di semester 3, semester 4 itu baru memulai masuk keahlian masing-masing dengan dilakukannya tes. Kita tes apa namanya? Tes penjurusan dengan berdasar atas IPK dengan nilai yang dibutuhkan dari keahlian di bidang keahliannya masing-masing. Jadi di bidang keahlian itu masing-masing itu udah punya standar nilai yang mereka perlukan gitu loh. Apa sih yang diperlukan bisa masuk di keahlian ini? Jadi di UGM itu sistematis banget. Jadi kita udah bisa bilang ini susah banget ya. Kita nggak bisa. Oh ini aku mau ini, enggak. Tapi karena banyak orang yang pengen incar jurusan itu, makanya ya harus dilakukan tes juga seperti itu. Kalau saya pribadi bidang keahliannya di bidang konservasi. Oke. Jadi itu berdasarkan tes gitu ya untuk pemilihan. Iya, berdasarkan sendiri. tes. Oke. Iya. Oke, tadi kita udah banyak banget bahas tentang jurusan kehutanan UGM ya kayak. Nah selanjutnya aku mau nanya lagi tentang jalur masuknya nih di UGM sendiri, khususnya kehutanan UGM. Ada jalur masuk apa aja? Jalur masuk ya. Kalau jalur masuk saya kemarin itu lewat jalur PBU ya. Di UGM itu ada jalur PBU, penerusan bibit unggul. Kemarin saya lewat jalur prestasi. Jalur prestasi UGM, alhamdulillah. Berkat itu yang memudahkan saya, karena selain dari sekolah itu membawa saya untuk bisa masuk di UGM. Yang kedua, berkat dengan perolehan penghargaan yang pernah saya dapat, sehingga itu menjadi poin tambahan buat saya kemarin masuk untuk di UGM, menjadi pertimbangan. Dan banyak orang yang bertanya kepada saya, kenapa sih kakak milih jurusan kehutanan, kenapa nggak milih jurusan kedokteran? Kan kalau di jalur prestasi itu kan bisa milih jurusan.
bisa milih jurusan. Tapi kenapa saya kekeh dengan jurusan kehutanan? Saya selalu bilang, Dek, Kak Fat ini dari kehutanan, SMK kehutanan. Kalau Kak Fat masuk di kedokteran, nanti mau nyembuhin apa? Masa mau nyembuhin masa mau nyembuhin pohon, ya kan? Ya, jadi kan oke lah. Berarti fokusnya memang harus ke kehutanan. Pokoknya gimana memang ilmu yang selama ini saya dapat itu harus memang betul-betul digali. Jangan sampai kita itu sebenarnya di pemuda harus memang memikirkan apa ya? Sekarang itu kita memang harus memikirkan satu aja gitu loh. Satu jalur yang kita memang harus fokus. Jangan cepat-cepat kamu udah masuk SMK, misalnya SMK farmasi, terus besok kamu udah masuk pertanian, kayak gitu. Jadi kayak ya memang kita harus melandaskan. Makanya kenapa kita selalu kalah saing gitu loh. Kalah saing karena ya banyak yang pindah jurusan. Kenapa kita nggak fokus aja gitu. Nah makanya pas masuk jalur itu dia merasa bersyukur banget karena ketika itu sudah nimbul banyak story, the long story ketika masuk, dan setelah itu bisa membantu apa ya, membantu memberikan ya. Setiap acara sudah mulai banyak memotivasi teman-teman, adik-adik juga, terutama gimana bisa masuk di UGM dan lolos di sana. Karena kan rata-rata anak-anak kayak anak saya, anak merantau gitu loh ya. Anak merantau selalu insecure. Wah, kayaknya udah deh, nggak sanggup kalau masuk UGM. Kenapa? Kayaknya saya harus pilih UNAS saja. Nah itu yang stigma-stigma begitu kayaknya kita harus ini deh, harus ubah. Bayangkan aja, saya di daerah saya sendiri, di Sulawesi Selatan, yang lulus di UGM itu hanya 10 orang. Hanya 10 orang aja. Jadi, saya bilang kemana semua gitu loh. Sedangkan UGM-nya kampus kerakyatan. Jangan takut karena di UGM itu semua banyak jalurnya. Ada jalur SN, ada jalur SD, jalur UTUL, jalur mandiri, terus jalur prestasi, jalur internasional. Itu semuanya bisa diraih gitu loh. Kenapa kita nggak pengen coba untuk selalu berusaha lebih baik untuk masuk? Karena pikiran stigmanya orang itu, aduh susah Kak, masuk di UGM Kak nggak bisa. Nggak apa-apa deh, kita coba, kamu berusaha aja. Nanti Kak Fat bantu deh ini soal-soal deh. Tapi mereka merasa insecure banget ya. Tapi karena ya udah deh, saya pribadi nggak bisa maksain mereka juga gitu kan. Oke. Jadi jangan takut duluan gitu ya. Iya bener banget. Jangan takut dulu. Oke. Nah, oke Kak. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih ya, tentang prospek kerja sama alumni itu biasanya kerja di mana nih Kak? Jadi presiden. Satu jadi presiden. Pak Jokowi merupakan lulusan dari kehutanan UGM. Jadi bertambah satu nih prospek kerjanya kehutanan nih. Jadi presiden nih. Oke. Terus yang kedua ya biasa masuk di apa ya, di perusahaan. Kan hampir perusahaan itu membutuhkan ya perusahaan yang mengarah ke lingkungan. Yang mengarah ke lingkungan. Yang memang basicnya ya kadang kan perusahaan membutuhkan kayak pengelolaan lingkungan, terus gimana merehabilitasi lahan. Nah itu yang kadang-kadang yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua, biasa rata-rata alumni-alumni dari UGM itu larinya ke kementerian. Hampir mayoritas larinya ke kementerian, terus ada di perusahaan NGO. Biasa rata-rata ke situ kayak WWF, terus ke Hati, terus National Geographic. Itu rata-rata larinya ke sana juga banyak. Dan mereka banyak yang jadi ilmuwan. Dan terus yang kedua biasa ada sebagian besar juga yang kerja di LIPI. Jadi peneliti, rata-rata ada yang peneliti juga. Dan itu sangat-sangat besar banget sih ya peluangnya. Apalagi maaf, ini maksudnya bukan merendahkan univ yang lain, tetapi kalau bisa dilihat ya, hampir mayoritas alumni-alumni dari UGM itu semuanya menjadi orang-orang yang hebat. Hampir menjadi semuanya orang-orang hebat
dan memegang suatu kendali di perusahaan kah atau di instansi kah. Makanya itu memudahkan kita untuk kadang berupaya menjadi lebih baik dan seperti alumni-alumni yang sebelumnya kayak gitu. Dan mereka akan memanggil kita gitu kan, memanggil kita, ayo dek, rata-rata mereka memanggil tanpa kita harus ke sana. Kebanyakan seperti itu juga. Seperti itu. Jadi penting juga untuk meluaskan relasi dengan kakak tingkat dan alumni ya, kalau gitu ya. Bener banget, iya. Apalagi kan kalau UGM kan, UGM kan terkenal sama memang ya keeratan ya, kekeluargaannya kuat banget. Jiwa korsanya ya, kita sebut jiwa korsa ya. Jiwa korsa itu apa ya? Ya jiwa korsanya kuat banget lah ya. Iya, kesatuannya ini nggak bisa diterbendungi. Oke, Kak Fahad, karena waktu yang terbatas gitu ya, kita bakal lanjut ke pertanyaan dari teman-teman. Boleh Kak dijawab secara singkat nih ya, dari RHMN Fadlu. Pak, apa aja yang dipelajari di konservasi katanya? Dipelajari konservasi kalau di UGM ya, belajar tentang satwa liar. Belajar tentang satwa liar. Kedua, mempelajari daerah aliran sungai atau kita sebut pengelolaan das. Terus yang ketiga itu ada pariwisata alam. Yang keempat ada ekologi hutan. Itu keahliannya di bidang konservasi yang memang jurusnya ke konservasi. Oke, nah terus Kak, ini pertanyaan terakhir dari Irhas_Nur. Jurusan kehutanan, apa prakteknya berkemah ke hutan, Kak? Katanya gitu. Boleh dijawab. Jurusan kehutanan ya, jurusan kehutanan ya kadang sih ya. Kadang berkemah juga, kadang berkemah. Di UGM itu kadang berkemah, tapi karena di UGM itu sudah punya base camp sendiri, sudah punya tempat sendiri, jadi kita nggak usah berkemah lagi. Sudah punya hutan pendidikan sendiri, UGM-nya termasuk kehutanan. Jadi kita tinggal tidur di asrama. Oke, jadi udah ada base camp-nya sendiri gitu ya. Oke, Kak Syafaat. Iya, benar. Banyak banget, makasih banyak gitu ya. Banyak banget informasi yang didapat nih tentang kehutanan UGM, tapi karena waktu yang membatasi, kita padahal live-nya seru banget nih. Nah, Kak, sebelum kita menutup live kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan dari Kak Syafaat untuk teman-teman. Boleh, Kak, silakan. Oh ya, informasi tambahan, mahasiswa ucapkan selamat datang. Selamat datang di kampus Rimba Raya. Selamat menjalani seluruh kegiatan-kegiatan yang kalian tidak terpikirkan, yang kalian bilang enak-enak kehutanan tidak susah, tapi kalian akan dapatkan itu. Tapi jangan khawatir, semuanya kalian akan lalui, ikuti saja alur, dan semuanya ketika kamu sudah dapatkan itu semua akan indah lah.